terima kasih udah mengklik video ini. Bagi kalian yang ingin ikut dengan aplikasi copy trading yaitu Cerberus, cara mendaftarnya adalah seperti ini. Pertama-tama kalian langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini ya, website Cerberus. Kalian tinggal klik, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah. Jika kalian ingin membaca syarat dan ketentuan, silahkan langsung klik syarat dan ketentuan. Maka kalian bisa baca-baca deskripsi dari awal sampai akhir. Setelah kalian sudah memastikan syarat dan ketentuan dan kalian tidak keberatan dengan segala tentang peraturan di dalam Cerberus, silahkan langsung klik belum punya akun, klik daftar ya, dan akan muncul seperti ini. Saya sarankan pada saat kalian membuat seperti ini, tolong catat di catatan kecil agar kalian tidak lupa untuk username dan password Cerberusnya. Karena kebanyakan orang itu terlalu typo antara mana username dan nama. Username adalah ejaan kalian untuk login terhadap Cerberus, sedangkan nama adalah nama kalian di Cerberus. Jadi pada saat kalian login, yang harus kalian ingat adalah username, bukan nama. Masukkan username yang kalian gampang ingat, masukkan password, masukkan nama kalian, terserah mau nama asli atau tidak, masukkan nomor handphone kalian yang ada WhatsApp-nya ya. Kode referral boleh diisi, boleh tidak. Setelah kalian sudah isi semuanya, langsung klik register dan tampilannya akan seperti ini. Dan setelah kalian daftar atau kalian bingung tata cara aktivasi, isi gaswi dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam aplikasi Cerberusnya. Tinggal klik bagian tutorial di sini dan akan tersedia beberapa panduan untuk kalian, mulai dari daftar Cerberus, aktivasi Cerberus, isi gaswi, sambung IPA di MoonXBT, cara atur margin, dan ini akan terus di-upgrade sesuai dengan kebutuhan user baru ataupun para user yang sudah teraktivasi. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan membahas tentang beberapa kejadian yang ada di dalam dunia cryptocurrency. Sebelum itu, kalau kalian mengikuti video saya yang kemarin nih, yang ini saya bilang bahwasanya saya akan ambil open posisi long. Seperti saya bilang pada saat ini. Ini jelas-jelas sudah akan ambil open posisi long. Dan saya akan ambil open posisi long sebentar lagi di area sekitar 19.500 ataupun 19.600. Baik di Cerberus ataupun di fiat manual ya mungkin ya. Dan ternyata kalau kalian mengikuti saran saya, semuanya sudah profit, dan ini adalah profit saya. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin cukup menarik ya di sini. Percaya nggak sih kalian kalau kalian cek Indodax sekarang, ada benar-benar kejadian yang benar-benar ngaco parah. Ngaco, benar-benar ngaco, dan ini adalah salah satu tragedi menurut saya. Ini akan menjadi sebuah sejarah kalau kalian lihat ya. Kalau kalian klik derivatif atau kalian klik di market USDT ya, di sini ya. Di sini ada bull dan bear, ini aneh banget, lihat. Sama-sama minus. Di sini minus 30%, di sini juga 34%. Harusnya secara logik kan sekarang kan harga sedang turun. Harusnya si bear ini sekarang sudah profit 30%, alias sudah naik 30%. Karena apa? Bear adalah representatif dari harga Bitcoin turun. Nah, sekarang kalau kalian cek di dalam Indodax, ada pemberitahuan nih, lihat ini ya. Leverage token diterbitkan oleh dan dikendalikan oleh FTX. Indodax tidak menjamin keakuratan nilai leverage token terhadap harga underlying asetnya. Nah, ini kan Indodax angkat tangan. Tapi memang benar sih, memang benar. Di pandangan saya, di pengetahuan saya, dan di otak saya juga, Indodax nggak ada hubungannya dengan tragedi ini. Kenapa? FTX adalah pengendali seutuhnya 100%. Jadi Indodax ini nggak ada sangkut pautnya ya. Bull dan bear adalah representatif dari Bitcoin naik dan turun yang dikendalikan oleh FTX, dan setiap market itu berbeda-beda. Seperti halnya contoh di dalam market toko kripto dan Binance. Bagi yang nggak tahu, toko kripto itu punyanya Binance juga ya. Toko kripto itu kan memakai Bitcoin up dan Bitcoin down ya. Jadi ini bukan beda nama aja. Kalau kalian menemukan, tapi bang sama aja token leverage juga ya, tapi yang punyanya beda. Kalau bull dan bear itu punyanya FTX, oke, atau punyanya si SBF CEO-nya. Tapi kalau toko kripto dan Binance itu mempunyai produk sendiri, yaitu Bitcoin up dan Bitcoin down. Dan itu adalah produk dari si Chizi ya, atau CEO-nya di Binance, oke. Nah, harusnya bull dan bear ini adalah berlawanan. Kalau bull ini profit,
bir ini loss. Kalau bir ini profit, bull ini pasti loss, seperti itu ya. Tapi ini semuanya dua-duanya loss. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kalian bisa cari teori di atas kertasnya, bir dan bullnya. Itu semuanya silakan kalian cari. Banyak sekali di media YouTube dan tertulis Google dan sebagainya, itu banyak sekali. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak apa saja. Kenapa? Percuma ya, percuma. Kalian sebagai orang awam gitu kan, saya juga sebagai orang yang bisa dikatakan lebih paham, gak guna juga sih tahu problematikanya mereka berdua secara rinci gitu kan. Gak guna juga gitu. Yang harus kita waspadai adalah impact-nya atau dampak apakah yang akan terjadi di dalam dunia perkriptokurensian ini. Oke? Yang pertama, kalian harus tahu bahwasanya intinya ya, CZ atau CEO Binance itu menilai ada ketidakjelasan, ada semacam kecurangan, ada semacam sisi negatif ya dengan sistem yang diciptakan oleh si FTX ini. Dan CEO Binance itu menakutkan akan terjadi tragedi Luna bagian 2. Intinya seperti itu ya. Jadi intinya CEO Binance atau CZ ini meragukan sistem yang dibuat oleh FTX ya. Itu tidak lepas dari beberapa hal yang kalian akan pelajari di banyak sekali artikel atau di banyak YouTube. Intinya secara singkat, CEO ini meragukan gitu, si CZ ini meragukan sistem yang ada di dalam si FTX ini. Kalau kalian nggak tahu FTX itu apa sih bang? FTX itu adalah market top besar dunia ini ya, coin market cap ya. Biasanya FTX ini nomor 2 setelah Binance. Jadi si FTX sama Binance ini sedang sedikit battle ya antara si CEO Binance CZ dengan CEO FTX si SBF ini. Kalau kalian nggak tahu SBF itu siapa, CEO-nya FTX. FTX itu apa? Market top besar 3 sedunia. Binance nomor 1, FTX ini biasanya nomor 2, tapi kebetulan hari ini dia kalah sama Coinbase Exchange karena mungkin tragedi ini ya. Kepercayaan masyarakat ini menurun seperti itu ya, jadi di dalam FTX. Lalu apa bang yang sebenarnya terjadi? Kalau gua melihatnya bukan masalah mihak siapa atau siapa ya, tapi bang intinya apa sih? Intinya kayak gitu. CZ meragukan sistem yang diciptakan oleh si FTX atau token leverage ini. Karena apa? Salah satu hal yang paling penting yang menurut saya, kalau hal-hal minoritasnya kan banyak ya, hal mayoritasnya yang disinggung sama si CEO Binance itu, kalau tidak salah ya, masalah token holder. Token holdernya dia kayak gini, FTX itu menciptakan 100% token gitu kan. Nah, lebih dari 50% itu dimiliki oleh FTX. Nah, itu yang tidak disukai sama CEO Binance. CEO Binance menilai bahwasanya kalau lebih dari 50% token dipunyai oleh si developer itu sendiri, akan besar sekali kemungkinannya untuk didam tiba-tiba seperti Luna pada saat itu ya. Jadi CZ ini menakutkan hal itu terjadi. Maka dari itu CZ membuat tweet-tweet yang berkontradiksi dengan si CEO FTX. Supaya apa? Supaya orang-orang baik niatnya, supaya orang-orang itu ingat, sadar dan segera mewithdraw semua asetnya dari FTX ataupun coin leverage ETF Bull dan Bear, Indodax dan sebagainya seperti itu ya. Oke, itu kalau dari kacamata si CZ sendiri. Kalau dari kacamata saya bro, gini bro, gue nggak peduli sih ya, gue nggak peduli tentang mau CZ berantem sama siapa, gue nggak peduli. Dan lo juga harusnya nggak peduli ya, lo juga harusnya nggak peduli sama hal kayak gini. Mau orang itu rank top nomor 1 dunia, mau orang itu rank top 2 dunia, karena apa? Gak ada yang tahu masa depan coy. Loh bang, maksudnya apa lo ngomong kayak gitu? Gini ibaratnya, sekarang nih ibaratnya ya, CEO Binance CZ sama CEO FTX si SBF ini, oke, lagi berantem nih ya kan. Secara analogi, lo sekarang sedang melihat 2 orang lagi berantem. Oke, 2 orang lagi berantem. Dan bayangin aja lu itu adalah cewek paling lemah. Tapi bang, gue kan cowok kuat, cowok sehat misalnya kayak gitu kan. Gak gitu konsepnya. Konsepnya sekarang gini aja. Lu kalau dibandingin sama CZ sama SBF, semana lu bos, oke? Bukan kita merendahkan diri. Lu kayaknya gak ada seujung kukunya si CZ sama SBF bos. Lu inget ya, yang lagi lu bicarain ini sekarang adalah orang nomor 1 sedunia kripto, si CZ, sama orang nomor 2 sedunia kripto punyanya FTX, oke? Jadi kalau lu sekarang adalah seorang trader yang duitnya masih ratusan juta, masih miliaran, duit mereka udah ratusan juta dolar bos. Oke, jadi analoginya seperti itu ya. Jadi lu nggak boleh bilang, kan gue cowok keker bang, gue cowok kuat gitu kan. Gak gitu konsepnya. Konsepnya adalah lu kalau dibandingin sama CZ sama SBF itu lu jauh bener-bener
kakinya kaki gitu kan. Dalam kata kumannya aja nggak ada gitu. Nah, bayangin aja, ada 2 orang bodybuilder atau 2 orang yang benar-benar keker, berotot, besar, yang mungkin tingginya 2 meter, terus ototnya itu nggak masuk akal gitu kan, berat badannya mereka 200 kilo. Mereka sama-sama monster ibaratnya. Sedangkan lu adalah seorang cewek yang tingginya nggak nyampe 140 cm gitu kan, dan lu masih SD. Lu kan kenapa masih SD? Gue udah S1 S2. Gini, pengetahuan lu cheesy sama pengetahuan SBF ini nggak ada apa-apanya sama pengetahuan lu, bro. Jadi anggap aja lu adalah seorang TK gitu kan. Bayangin aja lu TK yang pendek kecil gitu kan, mau misahin atau mau ikut intervensi terhadap orang yang lagi duel gitu kan, orang yang lagi berantem, bodybuilder tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya lu secara tidak sadar akan ketonjok. Bisa ketonjok si Binance, bisa ketonjok si FTX. Jadi saran Andi Firmansyah, lu nggak usah peduli tentang berantemnya mereka, apalagi ngebela salah satunya. Loh bang, tapi kan CEO Binance itu adalah rank nomor 1 dan sebagainya. Nggak gitu konsepnya, bos, nggak gitu. Kalau lu ikut campur intervensi, yang pertama adalah lu nggak ngepek juga, lalu yang kedua lu akan dapat impact-nya. Tapi bang, berarti sekarang aman-aman aja dong di Binance. Sekali lagi, orang lagi berantem, ya kan? Orang gede badannya monster-monster, lu bocil, cewek ya, masih TK atau SD, mau misalnya ada ketonjok lu, bos. Biarin aja mereka berantem, biarin aja. Kita ngeliatin aja, gak usah deket-deket, gak usah ngeliatin, udah biarin aja pantau. Jadi konsep yang harus gue lakuin gimana bang? Lu jangan deket-deket sama projectnya Binance ataupun projectnya SBF. Lu jangan deket-deket sama project mereka berdua. Loh bang, tapi kan sekarang ini Binance menang mutlak dong. Binance itu kan baik bang. Binance itu kan ngingetin kita supaya orang itu nggak terdeteksi lagi, orang nggak kejebak seperti Luna gitu bang. Gak gitu. Ini gue netral ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jangan deketin si projectnya Binance, jangan deketin projectnya si SBF. Sekarang projectnya SBF itu benar-benar parah ya turunnya. Bull dan bear sudah tidak berfungsi lagi. Market value-nya benar-benar menurun. Penjualan secara massal FTX dan token-token yang berhubungan dengan SBF itu semuanya udah dampaknya. Memang secara teori itu Binance itu menang telak. Ibaratnya kalau berantem menang telak karena memang niat baik si Cheesy. Tapi bayangin gini bos, lu lagi main Mobile Legends nih, udah menang 20-0, tapi lu kenal gak sama istilah comeback? Paham gak lo maksud konsep gua? Gak ada jaminan bahwasanya si FTX dan SBF ini terus terpojok oleh tweet-tweetnya si Cheesy Binance. Jadi apa? Bisa saja SBF ini mengeluarkan sebuah bukti, mengeluarkan sebuah apa gitu yang benar-benar ngebuat si CEO Binance omongannya itu benar-benar terbalik nih. Itu loh yang saya takutkan. Jadi konsepnya bagaimana bang? Kalau lu deketin sekarang, misalkan berarti aman-aman aja dong kok koinnya Binance seperti Bitcoin up, Bitcoin down, itu kan proyeknya Binance dan sebagainya. Kalau gue enggak bro, kalau gue secara logik ya, kalau gue melihat orang yang lagi berantem kayak gitu, enggak gue deket-deketin dua-duanya, serius. Gue bodo amat sama Binance, gue bodo amat sama si SBF. Jadi gue nggak nyentuh projectnya Binance. Projectnya Binance itu banyak ya, ada toko kripto, ada Bitcoin up, Bitcoin down, ada futures, ada perpetual dan sebagainya kayak gitu kan. SBF juga ada banyak ya kan, ada Bull dan Bear, ada FTX dan sebagainya, dan banyak sekali project-project, ratusan project mereka. Intinya kalau gue jadi gue nggak bakal ngedeketin mereka berdua. Gue nggak mau deketin projectnya Binance, gue nggak mau ngedeketin projectnya si SBF ataupun FTX. Karena apa? Nggak ada yang tahu masa depan. Nggak ada yang tahu masa depan. Seperti halnya dulu Nokia, dia percaya diri banget ya kan, karena dia rank top 1 dunia, tapi dia dijatuhkan oleh Android. Jadi belum tentu Cheesy yang sekarang lo gadang-gadangin itu rank 1. Ya walaupun memang kecil sekali kemungkinannya ya, kecil kemungkinannya karena si Cheesy nggak salah apa-apa. Cheesy cuma ngingetin doang gitu kan. Tapi nih ya, SBF dan FTX ini juga bukan orang biasa bro. Ya, dia orang nomor 2 sedunia cryptocurrency. Oke, bisa saja orang yang nomor 1 itu dijatuhi oleh orang nomor 2. Tapi bang, ini nomor 1 loh bang, Binance loh bang, Cheesy loh bang. Lu sadar nggak konsepnya? Yang paling berkemungkinan menjatuhkan sang raja itu siapa? Ya ratu bos. Yang paling berkemungkinan besar menjatuhkan ranking 1 sedunia adalah ranking 2 sedunia. Dan sekarang ini adalah lawannya ranking 2 sedunia. Jadi hati-hati bos. Oke, itu adalah masalah Binance. Lalu bang, sekarang lu open posisi apa? Gue jelas open posisi long lah.
Gua nggak mau aneh-aneh, nggak mau kebanyakan bacot nih. Lu pakai time frame 1 jam, lu pakai measure, lu cek dari sini sampai sini, itu udah gede banget bos dong. Udah 18%. Kalau gue pakai leverage 10 kali lipat, berarti gue pakai take profit 18%. Tapi gue pakai leverage 3 kali lipat aja, leverage 5 kali lipat. Boleh saja dengan target profit sekitar 8-12% kalau pakai leverage 5 kali lipat ya. Jadi nggak usah nanya, bang kenapa lo alasan open long? Lu lihat aja measure-nya bos, ini udah minus 18,08%. Jadi kita bisa mengambil open posisi long tetapi dengan take profit yang wajar ya, 8% sampai 10%. Ya seperti halnya contoh di profit gue yang ini ya, gue profit 10%, tapi kalau lu halu, lu sekarang adalah nyangkut senyangkut-nyangkutnya. Oke, tapi kalau nggak mau ribet ya silahkan ikutan Cerberus ataupun via di manual. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam traders.